few moments later. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Yogi. Saya Catherine Elania. Saya Rizky Fitri Yulia. Saya Anggini Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sifat dasar akuntansi. Sebelum kami mulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin yang menjadi topik pembahasan. Yang pertama ada sifat dasar akuntansi, yang kedua ada elemen dasar dari akuntansi, yang ketiga ada sifat dan ciri akuntansi. Tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama ada sifat dasar akuntansi. Dalam teori akuntansi, elemen-elemen seperti tujuan laporan keuangan, postulat, konsep akuntansi, serta prinsip dan standar akuntansi sangat penting. Teori akuntansi berasal dari praktik akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang diinginkan oleh para pemakainya. Dari tujuan ini ditarik postulat dan konsep yang kemudian merumuskan prinsip dasar akuntansi sebagai penyajian informasi akuntansi. Beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada accounting entity. Fokus pencatatan akuntansi adalah entitas atau lembaga yang jelas terpisah dari entitas lain. Informasi akuntansi harus disajikan terpisah antara perusahaan dan pemiliknya. Yang kedua ada going concern. Laporan keuangan harus menganggap bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Prinsip ini mendasari kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Ini berarti bahwa aset dan kewajiban bisnis diukur berdasarkan asumsi bisnis akan terus berlanjut dan tidak akan likuidasi. Selanjutnya ada measurement. Akuntansi adalah alat pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban serta perubahannya. Pengukuran nilai aset, kewajiban modal, hasil, dan biaya penggunaan metode moneter. Yang keempat ada time period. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk waktu atau periode tertentu. Neraca menggambarkan nilai kekayaan, utang, dan modal pada tanggal tertentu. 5. Monetary unit. Pengukuran dalam akuntansi menggunakan bentuk moneter atau uang. Semua transaksi dikuantitatifkan dan dilaporkan dalam nilai uang. 6. Accrual. Penentuan pendapatan dan biaya ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi telah dilakukan atau tidak, tetapi berdasarkan faktor legalnya. 7. Exchange price. Nilai dalam laporan keuangan berdasarkan harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan antara pembeli dan penjual. 8. Approximation. Dalam akuntansi, penafsiran tidak dapat dihindari, baik nilai, harga umur, jumlah penyisihan, harga ragu, kerugian, dan sebagainya. 9. Judgment. Penyusunan laporan keuangan melibatkan pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian dan pengalaman. 10. General purpose. Informasi dalam laporan keuangan ditujukan untuk pemakai secara umum, bukan pemakaian khusus. 11. Interrelated statement. Neraca, daftar laba rugi, dan laporan arus kas memiliki hubungan yang erat dan berkaitan satu sama lain. 12. Substance over form. Akuntansi menekankan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomis dari suatu kejadian daripada bukti legalnya. Yang adalah classification dan summarization. Summarization adalah transaksi dan kejadian yang sama dikelompokkan dan diiktisarkan menurut metode tertentu. Sedangkan classification adalah informasi diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memudahkan para pemakainya dalam memahami dan menganalisis informasi keuangan. Fungsi dan ciri akuntansi. Yang pertama, akuntansi, kapitalisme, kamera, netral atau bias. Akuntansi sering diibaratkan sebagai kamera yang mengungkap kejadian dalam bentuk foto keuangan. Namun, akuntansi juga dapat dipengaruhi oleh ideologi dan tujuan hidup, seperti kapitalisme. Informasi akuntansi dapat mempengaruhi perilaku orang yang menggunakannya. Yang kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah dasar penting dalam memahami proses laporan keuangan. Proses akuntansi adalah pengolahan data sejak transaksi terjadi. Transaksi memiliki bukti sah sebagai dasar, kemudian diinput ke proses pengolahan data. Proses pengolahan data menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan,
Statler pada tahun 1978 menggambarkan elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data tanpa komputerisasi penuh. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, pengolahan data. Yang kemudian menjadi laporan keuangan. Transaksi dan bukti. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan, yakni kekayaan, utang, modal, dan hasil usaha perusahaan atau lembaga. Kejadian yang tidak mempengaruhi posisi harta, utang, atau modal, dan hasil usaha perusahaan bukan transaksi akuntansi. Setiap transaksi harus mempunyai bukti atau evidence. Bukti mendukung laporan keuangan dan dapat digolongkan dalam berbagai jenis. Bukti dapat dibagi menjadi corroborative evidence dan underlying accounting data. Yang pertama ada corroborative evidence, merupakan dokumen sah seperti cek, faktur, kontrak, hasil rapat, konfirmasi, pernyataan, laporan pengamatan, dan hasil inspeksi. Yang kedua, ada underlying accounting data, merupakan catatan dalam bentuk buku-buku, jurnal, neraca lajur, laporan keuangan, dan lain-lain yang dijadikan sebagai tempat mencatat transaksi. Yang keempat ada buku harian jurnal. Dalam sistem pembukuan Belanda, transaksi dicatat kronologis dalam buku harian tanpa klasifikasi. Dalam sistem akuntansi Amerika, pencatatan dilakukan ke jurnal dengan penggolongan debit dan kredit. Perusahaan dapat menggunakan satu jurnal atau dua jenis jurnal, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus berfungsi untuk mencatat transaksi sejenis yang banyak ditemukan dalam perusahaan, seperti jurnal penjualan yang mencatat transaksi penjualan kredit, jurnal pembelian yang mencatat transaksi pembelian kredit. Yang ketiga untuk jurnal penerimaan kas mencatat transaksi penerimaan kas, dan terakhir di jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima ada buku besar. Buku besar adalah tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasi melalui jurnal. Seluruh jurnal dimasukkan ke dalam buku besar dengan cara memindah bukuan, yaitu posting. Klasifikasi perkiraan dapat diklasifikasikan menurut laporan keuangan, aktiva, utang atau kewajiban, modal, biaya penghasilan, atau menurut perlakuan jurnal, debit atau kredit. Yang pertama ada perkiraan aktiva, perkiraan utang, perkiraan modal, perkiraan biaya, dan perkiraan penghasilan. Selanjutnya akan ada neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur memudahkan penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur mempunyai beberapa lajur yang masing-masing dapat dipakai, yaitu ada 8 lajur, 10 lajur, atau 12 lajur, yang masing-masing berisi 2 lajur. Lajur-lajur tersebut berisi neraca percobaan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, lajur laba rugi, lajur laba ditahan, dan lajur neraca. Berdasarkan neraca lajur, kita dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan, yaitu neraca percobaan, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan utama ada 3, yaitu daftar neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. Ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar dibagi dalam kelompok-kelompok berikut, yaitu kegiatan operasi, kerugian investasi, dan kegiatan keuangan. Laporan keuangan lain seperti laba ditahan, daftar perubahan modal, dan daftar perhitungan harga pokok merupakan daftar pendukung dari laporan keuangan utama, yaitu neraca, laba rugi, dan arus kas. Kesimpulannya adalah pentingnya laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi dalam memberikan informasi yang relevan bagi investor dan kreditur. 3 laporan utama, yakni neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas, menyediakan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, hasil, dan arus kas perusahaan. Prinsip akuntansi yang mendasari seperti accounting entity, going concern, dan materiality membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Akuntansi berfungsi sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengawasan, meskipun informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan bersama. Siklus akuntansi yang melibatkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan juga menunjukkan dampak sosial dan politik dari praktik akuntansi. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang akuntansi dan laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks investasi dan manajemen perusahaan. A few moments later. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.